Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deva Rahmaning Tias, NIM 1908003103036. Di sini saya akan membahas materi mengenai humas. Humas sendiri itu adalah hubungan masyarakat yang dimana bahasa Inggrisnya disebut public relation. Dan humas sendiri memiliki suatu definisi, yaitu suatu yang terdiri dari semua bentuk komunikasi berencana baik ke dalam maupun keluar yang bertujuan untuk mendapatkan citra positif dan dukungan dari publiknya. Definisi humas menurut J.C. Seidel, humas sendiri adalah proses yang berkelanjutan dari usaha-usaha manajemen untuk memperoleh itikat baik dan pengertian dari pelanggannya, pegawai, dan publik umumnya. Mereka mengadakan analisis dan perbaikan terhadap diri sendiri, dan mereka mengadakan pertanyaan-pertanyaan yang bertujuan untuk menanyakan bagaimana sikap dari perusahaan kepada masyarakat dan pegawainya. Ruang lingkup humas sendiri, yang pertama, internal public relation. Sudah tentu suasana di dalam badan atau perusahaan itu sendiri yang menjadi target internal public relation, terutama suasana di antara pegawainya yang mempunyai hubungan langsung dengan perkembangan perusahaannya. Kegiatan public relation ke dalam perusahaan atau organisasi dan lembaga ini diperlukan untuk memupuk adanya suasana yang menyenangkan di antara para pegawainya. Komunikasi antara bawahan dan pimpinan dan atasan terjalin dengan akrab dan tidak kaku, serta masing-masing meyakini rasa tanggung jawab akan kewajibannya terhadap perusahaan atau organisasi dan lembaga. Kegiatan hubungan internal yang dilakukan oleh seorang public relation officer yaitu yang pertama, hubungan dengan karyawan atau employee relation. Seorang public relation harus mampu berkomunikasi dengan segala lapisan karyawan, baik secara formal maupun informal, untuk mengetahui kritik dan saran mereka, sehingga bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijaksanaan organisasi dan perusahaan. Lalu, seorang public relation harus mampu menjembatani komunikasi antara pimpinan dan karyawan, karena dengan diadakan program employee relation diharapkan akan menimbulkan hasil yang positif, yaitu karyawan merasa dihargai dan diperhatikan oleh pimpinan, sehingga dapat menciptakan rasa memiliki atau sense of belonging, motivasi, kreativitas, dan ingin mencapai prestasi kerja semaksimal mungkin. Lalu, ada hubungan dengan pemegang saham atau stockholder relation. Seorang public relation harus mampu membina hubungan baik dengan pemegang saham, serta mampu mengkomunikasikan apa yang terjadi dalam organisasi dan perusahaan, karena sebagai penyandang dana, mereka harus selalu tahu perkembangan perusahaan secara transparan agar dapat meningkatkan kepercayaan mereka terhadap perusahaan. Dengan demikian, akan menghilangkan kesalahpahaman dan kecurigaan terhadap perusahaan. Lalu, ada labor relation atau hubungan dengan para buruh. Ruang lingkup humas dalam hal ini yaitu seorang public relation bertugas untuk menjaga hubungan baik antara pimpinan dengan buruh. Pelaksanaan ruang lingkup humas ini untuk menjaga terjadinya kesalahpahaman dan hubungan yang buruk antara atasan dan bawahan. Lalu ada manager relation atau hubungan dengan para manajer. Manajer adalah orang-orang terpilih yang berandil besar dalam menentukan kewajiban perusahaan. Oleh karena itu, hubungan baik harus dijaga
Disinilah ruang lingkup humas berperan. Caranya bisa dengan memberikan tunjangan jabatan, adanya coffee morning, dan mobil dinas, rumah dinas, dan lain sebagainya. Lalu, humas relation. Hubungan sesama manusia. Ruang lingkup humas ini menyangkut hubungan yang baik harus dibina oleh perusahaan dengan seluruh warga perusahaan sebagai manusia agar timbul rasa persaudaraan, kesetiakawanan, dan nantinya akan memunculkan teamwork yang baik untuk mencapai tujuan instansi atau perusahaan. External public relation. Tindakan-tindakan yang harus dilakukan external public relation seperti pertama, menganalisa dan menilai sikap dan opini publik yang menanggapi kebijaksanaan pimpinan perusahaan dalam menggerakkan pegawainya dan menerapkan metodenya. Lalu yang kedua, mengadakan koreksi dan saran kepada pimpinan perusahaan, terutama kegiatan yang mendapatkan sorotan atau kritikan publik. Yang ketiga, mempersiapkan bahan-bahan penerangan dan penjelasan yang jujur dan objektif agar publik tetap memperoleh kejelasan tentang segala aktivitas dan perkembangan perusahaan. Lalu yang keempat, ikut membantu pimpinan dalam hal menyusun atau memperbaiki formasi staf ke arah yang efektif. Yang kelima, mengadakan penyelidikan atau penelitian tentang kebutuhan, kepentingan, dan selera publik akan barang-barang yang akan dihasilkan perusahaan. Kegiatan external public relation ini ditujukan untuk publik eksternal organisasi dan perusahaan, yaitu ke seluruh elemen yang berada di luar perusahaan yang tidak berkaitan secara langsung dengan perusahaan, seperti masyarakat sekitar perusahaan, pers, pemerintah, konsumen, pesaing, dan lain sebagainya. Melalui kegiatan eksternal ini diharapkan dapat menciptakan kedekatan dan kepercayaan publik eksternal kepada perusahaan. Dengan begitu, maka akan tercipta hubungan yang harmonis antara organisasi dan perusahaan dengan publik, sehingga dapat menimbulkan citra baik atas perusahaan di mata publiknya. Tujuan humas. Tujuan utama public relations sendiri adalah menciptakan, mempertahankan, dan melindungi reputasi organisasi dan perusahaan, memperluas prestasi, menampilkan citra-citra yang mendukung riset, menunjukkan bahwa konsumen dan pelanggan lebih sering melakukan buying decision atau keputusan pembelian berdasarkan citra perusahaan dengan bahasa paling sederhana dan disingkat. Tujuan utama public relation dapat diringkas sesuai dengan tujuan utama yang di atas sebagai berikut. Yang pertama, mengevaluasi setiap sikap dan opini publik. Yang kedua, formulasi dan implementasi prosedur dan polisi organisasi atas komunikasi organisasi dan perusahaan dengan publik. Yang ketiga, mengkoordinasikan program-program komunikasi. Yang keempat, mengembangkan hubungan dengan goodwill lewat proses komunikasi dua arah. Lalu yang kelima, mengembangkan hubungan positif antar organisasi dan publik. Tujuan humas dalam komunikasi dua arah, tujuan yang ingin dicapai dalam pekerjaan kehumasan dalam proses komunikasi dua arah tergolong dua golongan besar, yaitu yang pertama ada komunikasi internal personil atau anggota institusi. Satu, memberikan informasi sebanyak dan sejelas mungkin mengenai institusi. Yang kedua, menciptakan kesadaran personil mengenai peran institusi dalam masyarakat. Yang ketiga, menyediakan sarana untuk memperoleh umpan balik dari anggotanya. Komunikasi eksternal atau masyarakat atau publik. Yang pertama, informasi yang benar dan wajar mengenai institusi. Yang kedua, kesadaran mengenai peran institusi dalam
tata kehidupan umum dan pendidikan khususnya. Yang ketiga, motivasi untuk menyampaikan umpan balik. Sekian materi kehumasan kali ini. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.